wabarakatuh. Hai semuanya. Hari ini aku dan teman-teman aku bakal ngejelasin tentang Perang Aceh. Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang paling lama berperang dengan Belanda. Nah, gimana sih awal mula cerita terjadinya perang ini dan apa pengaruhnya terhadap Aceh dan Belanda? Mari kita simak. Latar belakang Perang Aceh. Wilayah Aceh pada zaman dahulu dikenal memiliki sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, serta rempah-rempah yang melimpah. Di bawah naungan Kerajaan Aceh, sumber daya alam yang ada dimanfaatkan sehingga mengantarkan Aceh ke masa keemasan. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda menguasai wilayah Kesultanan Aceh yang menjadi sangat penting setelah terusan Suez dibuka. Hal itu disebabkan Kesultanan Aceh memiliki jalur penting setelah dibukanya terusan Suez. Karena letak yang strategis pula, Aceh banyak didatangi berbagai bangsa asing untuk urusan perdagangan sampai diplomasi. Di antara mereka yang mendatangi Aceh, salah satunya ada bangsa yang sejak lama ingin menguasai wilayah tersebut, yakni Belanda. Sebelum Perang Aceh terjadi, Belanda berhasil menguasai wilayah Kesultanan Delhi, mulai dari Langkat, Asahan, hingga Serdang melalui Perjanjian Siak tahun 1858. Padahal wilayah-wilayah tersebut sebenarnya masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Aceh. Sebelumnya, merujuk pada Perjanjian London tahun 1824, Belanda harusnya mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh atas wilayah-wilayahnya. Berikutnya, pada tahun 1871, Belanda dan Inggris terlibat pada perjanjian yang isinya antara lain Inggris menyerahkan urusan di Aceh kepada Belanda. Akibat perjanjian itu, Kesultanan Aceh lantas mengadakan kontak diplomatik dengan beberapa pihak seperti Konsul Amerika Serikat, Italia, hingga Turki Utsmani yang ada di Singapura. Langkah diplomatik Kesultanan Aceh itu dijadikan alasan Belanda untuk melakukan penyerangan terhadap Aceh. Perang Aceh terus terjadi hingga tahun 1912. Pahlawan wanita Cut Nyak Dien berjuang dalam Perang Aceh sampai akhirnya menyerah di tahun 1905. Perang Aceh pertama dimulai pada tahun 1873 hingga 1874. Ibrahim Alfian dalam perang ini menyatakan bahwa perang dimulai pada tanggal 26 Maret 1873 ketika geladak kapal komandan Citadel Antwerpen secara resmi memaklumkan perang terhadap kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu Belanda tidak langsung melakukan penyerangan karena masih menghimpun pasukan. Melihat kondisi yang demikian, pihak Aceh pun melakukan mobilisasi umum guna menghadapi perang yang sudah diambang pintu itu. Akhirnya, pada tanggal 6 April 1873, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Johan Hermans Rudolf Kohler berlabuh di pantai Ceremen, Aceh Barat. Seketika itu, pasukan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah dengan semangat jihad fisabilillah langsung menggempur pasukan Belanda dengan meriam. Keberhasilan pasukan Aceh dalam mempertahankan wilayahnya mengakibatkan Belanda kewalahan dan memutuskan untuk menghentikan serangan ini, sembari menghimpun kekuatan baru dan mengatur strategi baru. Perang Aceh kedua dimulai pada tahun 1874 hingga 1880. Pada periode ini, Tuku Umar lah yang memimpin gerakan perlawanan ini. Tuku Umar menggunakan strategi perang gerilya yang melibatkan serangan cepat, taktik hit and run, dan pemanfaatan medan yang rumit untuk mempersulit upaya pengejaran yang dilakukan oleh pasukan Belanda. Akan tetapi, pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Jenderal Jan van Swieten berhasil menaklukkan Keraton Sultan pada tanggal 26 Januari 1874, yang kemudian dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada tanggal 31 Januari 1874, Jenderal van Swieten mengumumkan bahwa seluruh wilayah Aceh secara resmi menjadi bagian dari kerajaan Belanda saat Sultan Mahmud Shah meninggal pada 26 Januari 1874. Tuanku Muhammad Daud diangkat menjadi sultan di Masjid Indrapuri. Nah, selanjutnya ada Perang Aceh ketiga yang terjadi pada tahun 1881 hingga tahun 1896. Nah, masih dengan semangat jihad fisabilillah, para pejuang Aceh seperti Tuku Umar, Cik Ditiro, Panglima Polim, dan Cut Nyak Dien berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Nah, alhasil Belanda ini semakin kewalahan karena taktik dan semangat perang dari rakyat Aceh. Nah, pada tahun 1891, Christian Snoeck Hurgronje yang merupakan ahli bahasa Arab dan Islam
yang juga penasihat untuk urusan adat dari pemerintah kolonial, datang ke Aceh. Sebagai orang yang paham tentang Islam, ia mendekati para ulama. Nah, peran Sunuk Hurgronje ini menjadikan pasukan Belanda ini semakin terbantu karena ia menggunakan siasat menyerang dari dalam yang nantinya membuahkan hasil yang gemilang. Bertepatan dengan kedatangan Sunuk Hurgronje, rakyat Aceh yang sedang merasakan duka yang mendalam karena kematian dari Tuku Cik ditiram. Nah, salah satu pemimpin Aceh lainnya, yaitu Tuku Umar, dikabarkan menyerah kepada Belanda. Namun, itu ternyata hanya taktik semata untuk memperlemah kekuatan lawan. Pada tahun 1893, Tuku Umar memutuskan untuk menggunakan taktik yang cerdik dan berani. Ia berpura-pura menyerah kepada Belanda dan menawarkan jasanya untuk bekerja sebagai prajurit Belanda. Dengan cara ini, Umar berhasil mendapatkan kepercayaan Belanda. Nah, setelah mendapatkan sejumlah besar senjata dan amunisi dari Belanda, pada tahun 1896, Tuku Umar ini tuh menjalankan rencananya. Ia dan pasukannya membelot dari Belanda, membawa serta senjata-senjata yang telah mereka kumpulkan. Umar kemudian bergabung kembali dengan pasukan Aceh dan menggunakan persenjataan yang diperoleh dari Belanda untuk melanjutkan perlawanan. Belanda sangat marah dan merasa dikhianati oleh Tuku Umar. Setelah itu, pertempuran antara pasukan Tuku Umar dan Belanda semakin sengit. Namun, pada akhirnya Tuku Umar gugur pada tahun 1899. Nah, selanjutnya ada Perang Aceh yang keempat atau terakhir. Perang yang ini tuh terjadi pada tahun 1896 hingga 1910. Nah, tadi kan Tuku Umar itu wafat pada tahun 1899. Itu pada tanggal 11 Februari. Nah, Tuku Umar itu gugur di Meulaboh. Ketiadaan Tuku Umar ini tuh tidak membuat semangat dari rakyat Aceh itu padam menghadapi Belanda. Nah, dipimpin oleh Cut Nyak Dien, istri Tuku Umar, dengan dibantu oleh pejuang wanita bernama Pocut Baren, rakyat Aceh ini tuh terus melakukan perlawanan. Ibrahim Alfian mengungkapkan kondisi rakyat Aceh mulai melemah karena kematian dari beberapa pemimpinnya. Terlebih lagi, strategi merusak dari dalam yang dijalankan oleh Sunuk Hurgronje juga berjalan dengan mulus dan semakin memperlemah pasukan dan rakyat Aceh. Nah, pada tahun 1905, Cut Nyak Dien ini tuh berhasil ditangkap dan kemudian wafat pada tahun 1910. Kematian Cut Nyak Dien ini pun menjadi penanda berakhirnya Perang Aceh. Akibat Perang Aceh, yaitu pembakaran Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman menjadi simbol perjuangan rakyat Aceh selama perang ini. Pada serangan pertama, Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Kohler, masjid ini sempat dikuasai, namun Kohler tewas dalam pertempuran. Dalam agresi kedua pada 10 April 1873, masjid dibakar sebagai tindakan balasan oleh Belanda yang semakin memperkuat semangat juang masyarakat Aceh. Lalu ada perlawanan rakyat Aceh. Setelah pembakaran masjid, perlawanan rakyat Aceh meluas dengan munculnya pemimpin seperti Tengku Umar dan Cut Nyak Dien. Perang Sabil pada tahun 1884 menjadi momen penting ketika rakyat Aceh berjuang untuk mempertahankan agama dan tanah air. Lalu, runtuhnya Kesultanan Aceh. Setelah kematian Tengku Umar pada 1899 dan serangan terus-menerus dari Belanda, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Paulam terpaksa menyerah pada tahun 1903. Hal ini menandai runtuhnya Kesultanan Aceh dan penerimaan kekuasaan Belanda di wilayah tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akibat pada Belanda. Akibat pada Belanda yang dialami seperti Perang Aceh mengalami beberapa akibat, diantaranya Belanda berhasil menanamkan kekuasaannya di seluruh wilayah Kesultanan Aceh, sehingga Kesultanan Aceh runtuh. Belanda menerapkan kebijakan dan sistem pemerintahan kolonial Aceh. Nah, di sini Belanda juga menempatkan beberapa tokoh yang menjadi umbelang atau pemimpin lokal di masyarakat Aceh. Belanda merangkul Ule Balang untuk memerintah rakyat dan mencegah ulama untuk terjun dalam bidang pemerintahan. Belanda menggunakan sistem kerja paksa yang mengharuskan warganya bekerja pada proyek perbaikan jalan pemerintah selama 24 hari dalam setahun.